Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim, kita masih bisa berkumpul walau dalam keadaan online. Sekarang merupakan presentasi dari kelompok 7 mata kuliah administrasi pendidikan. Kita ke bagian administrasi kesiswaan. Perkenalkan, saya Putri sebagai moderator dan juga pemateri terakhir nanti, dan juga anggota saya yaitu Indah Purnamasari dan Wiyarni. Langsung saja kepada pemateri pertama, yaitu mengenai pengertian administrasi kesiswaan. Kepada Saudari Iyang, saya persilahkan. Yang maaf on cam ya. Oh, bentar aku pakai kerudung dulu ya. Oke. Oke, Mangga Yang. Di sini aku mau ngejelasin tentang pengertian administrasi kesiswaan. Administrasi kesiswaan atau peserta didik adalah penguasaan serta layanan dalam hal-hal yang berkaitan dengan murid di suatu sekolah, mulai dari perencanaan, penerimaan murid baru, pembinaan selama murid berada di sekolah, sampai murid menamatkan pendidikannya. Menurut Suharsini, administrasi kesiswaan merupakan pencatatan siswa mulai dari proses penerimaan hingga siswa tersebut lulus dari sekolah yang disebabkan karena tamat atau sebab lain. Tujuan administrasi kesiswaan, tujuan secara umum mengatur kegiatan-kegiatan peserta didik agar kegiatan-kegiatan tersebut menunjang proses pembelajaran di lembaga pendidikan dengan lancar. Tujuan secara khusus meningkatkan pengetahuan, kemampuan, dan psikomotor peserta didik, menyalurkan dan mengembangkan kemampuan umum, kecerdasan, bakat, dan minat peserta didik, menyalurkan aspirasi, harapan, dan memenuhi kebutuhan peserta didik. Baik, terima kasih kepada Saudari Iyang. Kita lanjut ke materi kegiatan dalam administrasi kesiswaan yang akan disampaikan oleh Saudari Indah. Kepadanya saya persilahkan. Oke, yaitu selanjutnya kegiatan-kegiatan administrasi kesiswaan. Dalam penerimaan siswa baru, perlu dilakukan proses seleksi dan pencatatan siswa yang memasuki sekolah atau lembaga pendidikan setelah para calon siswa tersebut memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh sekolah. Yang pertama yaitu mengatur kegiatan penerimaan siswa baru. Ada beberapa kegiatan yang harus dilakukan berkaitan dengan program penerimaan siswa baru antara lain. Yang pertama, calon siswa. Panitia ini dibentuk oleh kepala sekolah yang bertugas untuk tahun yang bersangkutan. Panitia ini bertugas untuk membuat publikasi tentang penerimaan siswa, menyiapkan formulir pendaftaran, menerima pendaftaran, menyelenggarakan testing, dan penyampaian hasil tes. Untuk itu, panitia harus menyusun program kerja seperti mengenai bentuk kegiatan,
jadwal waktu kegiatan, pembagian kerja antara anggota panitia yang melaksanakan pekerjaan, jumlah calon yang akan diterima, sarana dan prasarana yang dibutuhkan, serta rencana pembiayaan dan kegiatan-kegiatan lain yang berkenaan dengan penerimaan siswa baru tersebut. Yang kedua yaitu penetapan daya tampung. Penetapan daya tampung ini dilakukan dengan jalan menghitung jumlah ruangan atau kelas, meja, dan kursi yang tersedia. Yang ketiga yaitu penetapan persyaratan calon. Persyaratan calon siswa yang akan diterima pada suatu sekolah tergantung pada jenis dan tingkatan sekolah yang bersangkutan. Pada umumnya, ada beberapa persyaratan yang ditetapkan oleh sekolah yang bersangkutan, seperti persyaratan yang bersifat administratif. Contohnya yaitu STTB, surat keterangan kelahiran, surat keterangan kesehatan, surat keterangan berkelakuan baik, mengisi formulir pendaftaran, pas foto, biaya pendaftaran, dan lain-lain yang dirasa perlu. Yang kedua yaitu persyaratan yang bersifat akademik. Persyaratan yang bersifat akademik ini berkenaan dengan mutu yang harus dimiliki oleh calon siswa. Untuk melihat mutu ini dapat diketahui dengan beberapa cara seperti memilih calon yang memiliki prestasi ketika masih duduk di bangku sekolah sebelumnya. Dapat pula dilakukan dengan melalui tes, di mana dari tes tersebut akan dapat diketahui calon yang mempunyai prestasi baik dan menggembirakan. Yang selanjutnya yaitu mengatur kegiatan orientasi siswa baru. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam masa orientasi ini seperti perkenalan, penjelasan tata tertib sekolah, dan penjelasan tentang fasilitas sekolah. Selanjutnya yaitu pengelolaan kelas. Proses pendidikan akan berjalan dengan baik apabila interaksi antara guru dengan murid berada dalam suasana yang mendukung, di mana siswa atau murid dalam kondisi yang kondusif. Pengelolaan kelas merupakan upaya mengelola siswa di kelas yang dilakukan untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi kelas yang menunjang program pengajaran dengan cara memotivasi siswa agar selalu berperan aktif dalam pendidikan di sekolah. Pada umumnya, sekolah harus dapat mengendalikan kehadiran siswa, menerapkan atau menggunakan sistem absensi pada setiap siswa. Lalu selanjutnya yaitu pembinaan disiplin murid atau siswa. Disiplin merupakan aspek yang penting di dalam pembinaan siswa atau murid, karena dengan disiplin, murid atau siswa menyadari bahwa dalam hidup bermasyarakat perlu adanya disiplin, dan tanpa disiplin akan menimbulkan kekacauan. Disiplin adalah suatu keadaan di mana sikap, penampilan, dan tingkah laku murid harus sesuai dengan tatanan nilai, norma, dan ketentuan-ketentuan yang berlaku di sekolah atau kelas di mana mereka berada. Ada beberapa teknik yang dapat digunakan dalam membina disiplin, seperti adanya aturan yang jelas, adanya kekonsistenan dalam menjalankan disiplin, dan adanya hukuman dan ganjaran bagi yang melanggar disiplin tersebut. Di samping itu, murid atau siswa juga harus mengetahui dan memahami tata tertib yang berlaku di sekolah yang bersangkutan. Yang terakhir yaitu pengelolaan OSIS atau organisasi siswa intrasekolah. OSIS merupakan organisasi siswa yang resmi diakui keberadaannya di setiap sekolah. Melalui OSIS, diharapkan siswa akan dapat mengatur dan melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler secara teratur dan secara baik di bawah pengawasan sekolah. Ada dua aspek organisasi perlu diarahkan mengenai fungsi dan kewenangan serta jenis kegiatan yang ditangani oleh masing-masing tingkat, lalu cara penyusunan pengurusan, cara menyusun rencana kerja OSIS, dan cara melaksanakan kegiatan OSIS sebagai kegiatan organisasi. Lalu, yang
selanjutnya, menurut Graeber MS, administrasi kesiswaan dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama pupil inventory, yang kedua pupil accounting, dan yang ketiga pupil personal service. Yang pertama, pupil inventory adalah gambaran data siswa yang ada dalam lembaga sekolah untuk mengetahui keadaan-keadaan siswa yang akan masuk sekolah dan juga untuk mengetahui pertumbuhan jumlah penduduk, terutama pada usia anak sekolah. Data ini untuk menyusun perencanaan sarana prasarana tenaga guru, termasuk juga perencanaan keuangan untuk anggaran biaya sekolah tersebut. Dan data pupil inventory dapat digunakan menyusun rencana jangka pendek dan jangka panjang. Yang kedua yaitu pupil accounting. Adalah data mengenai keterangan perilaku siswa di sekolah, terutama masalah absensi, seperti mengapa siswa terlambat masuk sekolah atau mengapa siswa tidak masuk sekolah. Masalah ini, guru harus mengetahui penyebab-penyebabnya sehingga dapat membantu menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Yang ketiga yaitu pupil personal service. Adalah pelayanan dan usaha-usaha sekolah untuk mengembangkan prestasi siswa. Pelayanan tersebut berupa bimbingan konseling, yaitu dengan memberikan penyuluhan-penyuluhan kepada siswa sehingga para siswa sadar tentang potensi bakat minatnya, kemampuannya, dan mampu memecahkan masalah-masalahnya sendiri tanpa paksaan. Termasuk juga dengan kesadarannya sendiri dapat mengaplikasikan pelajaran yang telah diajarkan dalam kehidupannya sehari-hari. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kembali ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Indah atas penyampaian materinya. Selanjutnya yaitu mengenai peranan guru dalam administrasi kesiswaan. Akan disampaikan oleh saya sendiri. Mengenai peranan guru dalam administrasi kesiswaan terbagi menjadi 5 bagian. Pertama merupakan sebagai panitia penerimaan murid baru. Di sini, ketua pelaksanaan dari penerimaan murid baru atau PMB di setiap sekolah akan menunjuk beberapa guru untuk menjadi panitia dalam penerimaan tersebut, yang nantinya bertugas untuk mencatat data siswa dan membuat standar untuk penerimaan siswa baru itu. Dan yang kedua yaitu membantu murid dalam beradaptasi dengan lingkungan. Peran guru ini sangat penting dalam membantu setiap siswanya untuk beradaptasi dengan lingkungan dengan berbagai cara, seperti dengan mengenalkan lingkungan sekolah. Itulah gunanya ada orientasi siswa di sekolah. Dan yang ketiga yaitu mencatat kehadiran murid secara berlanjut. Ini yang seperti kita ketahui, karena setiap memulai pelajaran biasanya setiap guru akan mengabsen siswanya itu satu persatu secara kontinu. Yang keempat yaitu menciptakan suasana yang menimbulkan motivasi siswa. Jadi guru berperan dalam menumbuhkan motivasi setiap siswa, entah itu dengan memberikan tugas atau memberi kata-kata yang bisa memotivasi siswa tersebut. Dan yang kelima yaitu menciptakan disiplin sekolah atau kelas yang baik. Menciptakan disiplin sekolah atau kelas yang baik di sini artinya guru menerapkan sistem penghargaan atau hukuman kepada siswa yang mendapatkan misalnya nilai tertinggi atau hukuman ketika siswa itu melanggar suatu hal. Itulah peran guru dalam administrasi kesiswaan. Lalu selanjutnya yaitu mengenai instrumen yang ada dalam administrasi kesiswaan. Instrumen ini digunakan untuk merekam semua data dan informasi yang berkenaan dengan siswa. Pertama, instrumen ini terdiri dari berbagai jenis buku. Dan maka itulah tujuannya yaitu untuk mencatat seluruh merekam semua data dan informasi mengenai siswa tersebut. Pertama yaitu buku induk. Buku induk ini buku pokok atau yang sering kita ketahui sebagai buku rapot. Di dalam buku rapot memuat informasi keadaan siswa,
berupa identitas pribadi siswa dan nilai-nilai hasil belajar. Di sana, setiap guru yang mengajar akan memberikan penilaian dan memberikan deskripsi sesuai kurikulum yang dibuat. Misalnya kurikulum 2013 akan mewajibkan gurunya untuk menyertakan deskripsi di samping penilaian. Jadi setiap orang tua akan memahami arti nilai itu bukan hanya sekedar angka ataupun huruf, misalnya A, B, atau C gitu. Dan untuk yang kedua yaitu buku Clapper. Buku Clapper ini membantu buku induk membuat data murid. Bedanya dengan buku induk, buku Clapper ini dibuat khusus untuk membantu buku induk dan disusun berdasarkan abjad. Namun buku Clapper ini tidak selengkap buku induk. Jadi buku Clapper ini mencangkup semua siswa dan diurutkan berdasarkan abjad per tingkat tentunya. Dan yang ketiga yaitu buku daftar kesiswaan atau buku absen yang tadi. Buku daftar absen seperti yang kita tahu masing-masing ada per kelas dan itu gunanya untuk mencatat kehadiran siswa. Buku daftar kesiswaan. Ini hampir sama dengan buku hadir siswa yang keempat, yaitu buku hadir siswa. Jadi bedanya buku daftar kesiswaan dan buku hadir siswa itu hanya mencatat setiap kehadiran siswanya. Misalnya di absen namanya dan menyebutkan hadir, maka guru akan mengisi daftar kehadiran itu. Namun buku daftar kesiswaan ini menggambarkan keadaan jumlah keseluruhan siswa di sekolah. Dan yang terakhir yaitu file penyimpanan berkas. File penyimpanan berkas ini berfungsi untuk mengumpulkan berkas-berkas yang selembaran. Seperti misalnya ada pengumpulan untuk akte kelahiran, kartu keluarga, surat tanda tamat belajar, atau misalnya di sekolah akan ada menyimpan ijazah-ijazah yang belum diambil, misalnya seperti itu. Nah, itu gunanya file penyimpanan berkas. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Kepada yang ingin bertanya, saya buka 3 orang penanya. Untuk 3 orang penanya. Yang ingin bertanya bisa langsung aktifin mikrofonnya ya. Ada yang ingin bertanya? Ayo, ada yang bertanya atau gimana?